Kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun sayyidul qawnaini wa thaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Sekarang kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab Kifayatul Atqiyah, halaman 37. Halaman 37. Sebentar dulu, yang mana ya? Wa minan nasi, yang tengah. Saya hitung dari bawah. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Baris 18 dari bawah. Wa minan nasi. Jadi tentang uzlah. Uzlah itu menyendiri atau mengasingkan diri dari manusia atau menghindar dari manusia. Orang itu ada yang tidak dibutuhkan menyampaikan agama, tidak dibutuhkan untuk menasehati, maka orang seperti ini harus uzlah. Nah, orang ini harus uzlah, yaitu dia berinteraksi dengan manusia seperlunya saja. Nah, seperlunya saja. Lalu setelah itu dia lebih banyak di rumah menyendiri, lalu dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tetap sholat Jumat, dia tetap sholat berjamaah, dia tetap melakukan aktivitas-aktivitas jual beli yang dia butuhkan dan lain-lain. Itu semua tidak boleh ditinggalkan karena itu adalah kebutuhan bagi orang tersebut. Kemudian yang kedua, kalau orang tersebut masih orang yang tadi, kalau orang tersebut memilih tinggal di goa, tinggal di pegunungan, tinggal di lereng gunung yang benar-benar tidak ada orang, itu pun diperbolehkan. Namun jika terjadi bahaya, maka lebih baik bercampur dengan orang lain, lalu tetap dia uzlah atau menyendiri. Jadi orang yang tidak dibutuhkan di dalam urusan agama, pilihannya dua, boleh uzlah di rumah, tetap bercampur namun lebih sering dia berada di rumah, atau dia boleh memisahkan diri, yaitu dia berada di lereng gunung atau di tempat yang sunyi. Lalu orang yang seperti itu nggak perlu sholat Jumat, nggak perlu sholat berjamaah, karena memang sudah tidak wajib karena letaknya yang jauh. Nah, itu pilihan. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wa minan nasi, dan diantara manusia, man, ada orang, yakunu, yang orang itu adalah qudwatan, menjadi teladan, ikutan, diikuti oleh orang, fil ilmi, di dalam ilmu agama. Jadi orang itu memang diikuti oleh orang lain dalam hal ilmu agama.
bihaitsu yahtajun nasu ilaihi, di tempat yang orang lain membutuhkan kepadanya, fi amri dinihim, di dalam urusan agama mereka, libayani hakin, di dalam menerangkan kebenaran, auraddin, atau menolak, ala mubtadiin, atas bid'ah, au da'watin, atau mengajak, ila khairin, kepada kebaikan, bifi'lin, dengan perbuatan, au qaulin, atau dengan ucapan, au nahwi dzalika, atau semisal hal itu. Jadi ada orang yang di dalam kehidupan sehari-hari dia dibutuhkan ilmunya oleh masyarakat, dia ditanya tentang agama, dia perlu menjelaskan kebaikan-kebaikan, dia perlu menjelaskan keburukan-keburukan agar orang lain terhindar dari keburukan. Dia perlu berdakwah baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Maka orang yang seperti ini, fala yasa'u, maka tidak ada kelonggaran, hadzal rajulu, orang ini, al-i'tizalu, memisahkan diri, anin nasi, dari manusia. Jadi orang ini tidak boleh pergi ke gua lalu dia menyendiri di situ, karena dia dibutuhkan oleh manusia lain. Dia tidak boleh pergi ke lereng gunung untuk menyendiri lalu beribadah kepada Allah, karena orang ini adalah orang yang dibutuhkan oleh manusia lain. Bal, tetapi, yansibu nafsahu, menjadikan dirinya, bainahum, di antara mereka, di antara manusia, nasihan, sebagai penasehat, sebagai orang yang menasehati, li khalqillahi, kepada makhluk Allah lainnya, kepada manusia lainnya. Jadi orang yang punya ilmu agama lalu menjadi panutan, lalu orang itu menyampaikan agama, lalu kalau dia pergi uzlah kemudian menyendiri, lalu tidak memisahkan diri dari manusia, tidak berhubungan dengan manusia, maka orang seperti ini tidak boleh seperti itu. Dia harus bercampur dengan manusia, lalu dia menasihati manusia. Zaban an dinillahi, membela agama Allah. Jadi dia membela agama Allah. Mubayyinan, menjelaskan, li ahkamillahi, hukum-hukum Allah Ta'ala, li ahkamillahi Ta'ala, hukum-hukum Allah Ta'ala. Jadi orang tersebut yang punya ilmu agama lalu jadi panutan, misalkan seorang kiai, misalkan seorang ustadz, lalu ustadz itu tempat bertanya jamaahnya, maka orang tersebut tidak boleh menyendiri lalu jamaahnya terlantar, tidak punya panutan, lalu jadilah rusak masyarakat tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza dhaharatil bid'ah, jika bid'ah jamak dari bid'ah, jika bid'ah telah nampak, wasakatal alimu, dan orang alim diam, fa'alaihi laknatullah, maka bagi orang alim itu laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah itu ya kemungkaran atau kemaksiatan atau penyalahgunaan agama, bukan ajaran agama dianggap ajaran agama. Nah, itu yang tahu kan orang alim, lalu orang alimnya diam, lalu orang alimnya pergi menyendiri. Jadi lalu orang alimnya tidak peduli, padahal banyak kemungkaran di situ dan dia jadi panutan, maka bagi orang alim itu laknat Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik. Jadi bagi orang alim pilihannya tetap membaur di tengah-tengah manusia, lalu dia tetap menasihati manusia, mengajak kepada kebaikan dan menolak kemungkaran-kemungkaran. Jadi kalau ada kemungkaran-kemungkaran, dia nggak boleh diam. Diamnya itu salah. Wa yahtaju hina izin, ketika itu orang alim itu membutuhkan, fi suhbatin nasi, di dalam bercampur dengan manusia, ila sabrin tawilin, kepada kesabaran yang panjang. Jadi orang alim tersebut membutuhkan kesabaran yang panjang, yang terus menerus. Jadi manusia itu tingkah lakunya beda-beda.
dia membimbing orang yang beda-beda. Dia harus memiliki kesabaran. Manusia itu ada yang taat, ada yang setengah taat, ada yang maksiat, ada yang durhaka, ada yang sangat durhaka. Nah, itu semua dia harus berada di tengah orang tersebut. Wasil min azimin, dan kedamaian yang besar, hatinya harus damai, memiliki hati yang damai yang besar. Wa nazarin latifin, dan pandangan yang lembut. Pandangan itu pemikiran yang lembut. Jadi orang alim tersebut harus tetap berada di masyarakatnya, lalu dia harus memiliki kesabaran, dia harus memiliki hati yang lapang, lalu dia harus memiliki pemikiran yang lembut. Wasti'anatin billahi daimatin, dan minta tolong kepada Allah daimatin yang langgeng. Terus menerus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tersebut harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam membimbing umat. Jadi di dalam membimbing umat itu tidak mudah, dan orang alim itu harus memposisikan dia pembimbing umat. Kemudian bukan minta duit dari umat, bukan mendapatkan sesuatu dari umat. Lalu dia hidupnya dari mana? Dia kerja. Jadi dia tetap bekerja, yang bisa dagang, dia tetap berdagang, lalu tetap membimbing umat. Yang bisanya bertani, dia bertani, lalu tetap membimbing umat, dan seperti itu. Dan bukan dengan dakwahnya itu mencari sesuatu dari umat. Kalau misalkan ada yang ngasih, itu lain lagi, tetapi tidak diniatkan. Jadi dia tidak diniatkan untuk dakwahnya tersebut, membimbingnya tersebut mendapatkan imbalan dunia. Wa yakunu fil makna munfaridan. Jadilah orang alim ini fil makna, secara maknanya munfaridan, menyendiri, anhum, dari manusia. Jadi orang ini sebetulnya menyendiri dari manusia. Wa in kana bisyakhsi ma'ahum, walaupun secara fisik bersama mereka. Jadi walaupun secara fisik dia bersama mereka, tetapi dia melakukan hal-hal yang perlu saja sebagai tugasnya. Setelah itu dia menyendiri lagi, bukan pengen tahu urusan orang, bukan menyelidiki ini gimana itu gimana. Jadi urusan dia adalah membimbing, ada kemungkaran dia cegah, membimbing masyarakat biar tidak terjebak kepada kemungkaran, dan dia pelopor di dalam membela yang hak. Kemudian kemungkaran-kemungkaran dia menjadi orang yang paling utama mencegah kemungkaran di kalangan masyarakat tersebut. Ya, demikian sampai segini dulu. Kebetulan lagi kurang enak badan. Jadi orang yang uzlah itu ada dua. Ada orang yang dibutuhkan oleh orang lain, ada orang yang tidak dibutuhkan oleh orang lain. Orang yang tidak dibutuhkan oleh orang lain, dia harus lebih banyak menyendiri. Urusannya urusan ke masjid, ibadah, jual beli, selesai, udah kembali lagi ke masjid. Atau dia mau punya pilihan dua, pilihan lain lagi, ke gunung, sama sekali nggak wajib apapun selain ibadah, sholat 5 waktu secara sendiri. Nah, nggak punya keluarga ya, sama? Iya, nggak punya keluarga. Nah, kalau yang pilih orang alim itu nggak boleh langsung menyendiri ke gunung, tetapi harus tetap membimbing umat. Demikian pembahasan kita.